cukup menurun, tekanan darah cukup memburuk, denyut nadi radial membaik, tekanan arteri rata-rata cukup membaik. Intervensi STKI, manajemen hipervoleminya, observasi. Periksa tanda dan gejala hipervoleminya. Misal ortopneu, dyspneu, edema, GVP atau GVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara nafas tambahan. Identifikasi penyebab hipervoleminya, monitor status hemodinamik, atau misal frekuensi jantung. GVP, POM, COGI, tersedia monitor intake dan output monitor konsentrasi atau misal kalium, PUN, hematokrit, uren. Sudah muncul kan, Mbak? Diagnosa STKI refleks hepatojugular positif. Tujuan dan kriteria hasil SLKI. Membran mukosa cukup memburuk, mata cekung cukup memburuk, turgor kulit memburuk, berat badan memburuk. Intervensi STKI. Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik, plasma, atau misal kadar protein dan albumin meningkat. Monitor kecepatan infus secara ketat. Monitor efek samping diuretik atau misal hipotensi, ortostastik, hipovoleminya, hipokaleminya, hiponatremia. Terpautik, timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama. Batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala tempat tidur 30-40. Putri keluar dari Zoom ya? Lanjut ya. Bukan ini ya. Langsung lanjut yang diagnosa kedua aja, Mbak. Termogulasi tidak efektif. Termogulasi tidak efektif, berhubungan dengan gangguan pola eliminasi urin. Gejala dan tanda mayo subjektif, susah buang air kecil objektif. Kondensia urin, ekspektasi meningkat, kriteria hasil kemampuan berkemih menurun, resiko volume urin setelah berkemih menurun. Manajemen eliminasi urin observasi. Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urin. Identifikasi faktor yang menyebabkan. Labelnya aja Pak ya Mbak yang dibacakan ya. Itu kan tadi udah ya manajemen apa sih? Manajemen Eliminasi. Ini bukan. Oh iya ya, manajemen eliminasi ya. Iya ya. Oke, lanjut aja bacain satu-satu Mas. Ini Mbak gangguan pola tidur. Saya. Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyari, gejala dan tanda subjektif, mengeluh sulit tidur, objektif tidak tersedia, gejala dan tanda minus subjektif tidak tersedia, objektif tidak tersedia. Pola tidur ekspektasi membaik, kriteria hasil keluhan sulit tidur meningkat, keluhan pola tidur berubah meningkat, keluhan istirahat tidak cukup meningkat. Label NIC-nya, label psikinya adalah dukungan tidur ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Ini kan tadi udah ya diagnosa, tujuan intervensi, rasional udah. Sekarang implementasi yang ini Mbak. Implementasi sama evaluasi. Implementasi pukul 7.30, mengkaji keseimbangan cairan, menimbang berat badan, mengkaji peningkatan TDRR, mengajarkan jumlah cairan yang diminum tiap hari, menangani edema dengan hati-hati. Evaluasi pada pukul 10.30, tes pasien mengatakan sesak nafas pada malam hari, O, pasien tampak edema, TD 160 per 100, RR 30 per I. A, masalah belum teratasi, P, intervensi dilanjutkan. Ini juga yang gangguan pola eliminasi, implementasi juga sama evaluasinya, Mbak. Pukul 9, menciptakan lingkungan yang menyenangkan setelah makan,
mengkaji defaksi urin pasien, menganjurkan pasien makan makanan yang tinggi kalori dan asam folat, mengkaji kulit tetap bersih dan turgor. Evaluasi pukul 11.40, pas pasien mengatakan belum selera makan dan bisa buang air kecil. Porsi yang diberikan masih belum habis, tampak cemas, gelisah, dan sayu. Masalah belum teratasi, baik intervensi dilanjutkan. Ini masih gangguan pola tidur tadi, ya kan ya, sama ya? Ya nggak sih? Iya. Oke. Tuh, ini bedanya apa lagi nih? Ada yang tahu nggak bedanya kelompok ini? Mengkaji keseimbangan cairan. Pada ya kalian nih. Ya nggak sih? Ini kan mengkaji keseimbangan cairan. Terus ini juga mengkaji keseimbangan cairan. Ya buat apa tabel banyak-banyak kalau isinya sama ya? Teman-teman, diperhatikan. Gangguan pola eliminasi, gangguan pola tidur. Oke, udah ya, sudah saja ya. Kayak ada pertanyaan dulu Ayo. dari dua kelompok tadi ya, kelompok tentang kolelitiasis dan tentang gagal ginjal kronik. Udah disiapkan SDKI, SLKI, SIKI ya. Oke, sekarang saya kasih masukan, nanti silakan diperbaiki ya sesuai masukan dari saya ya. Kita masuk ke kelompok 3 dulu. Oke. Saya nggak share screen bentuk PPT ya, karena ini mau langsung diedit. Oke, harusnya diagnosa yang diangkat jelas ya. Yang kedua adalah hipertermia ya. Jadi ada dua diagnosa. Itu ya. Udah benar nyari data PQRST nggak ada di kasus. Di kasus saja bahwa pasien sih, ya nggak bisa dipahami ya. Kan di kasus nggak ada tuh skala 6. Berarti nggak usah mengeluh nyeri kan dari kalimat awal. Tidak habis. Ataupun diet. Ya, lanjut ya sinyalnya Putri kayaknya. Mana ya yang tadi ya? Oke, nih. Oke ya, lanjut. Tekanan darah, nadi, ACT. Oke, itu ya. Mudah ya kelompok ya. Berarti yang lainnya silahkan di delete. Suhu, klien demam menggigil klien demam hingga menggigil saja. Nah, itu ya. Oke. Jadi ada berapa diagnosa, Hengki? Fixnya ada berapa diagnosa? Kalau kita kelompok mana, Tak? Halo Ita. Ita Nur Kesana kelompok 3 atau 4? Kelompok 3 atau kelompok 4? Videonya aktif kan, Mbak? Oke, Hengki, diagnosanya kan berarti ini kan kelompoknya, Bob, ada dua, nyeri akut sama hipertermi ya. Diperhatikan, perlu ditulis ya. Oke, ini yang sedih ini ya kelompok nih. Ini diagnosa keperawatan sudah, ini memang SDKI. Walaupun tadi yang pada saat presentasi sudah benar membacakan ya bahwa ini tuh SLKI. Ya, mudeng ya kelompok ya. Sedih sih saya tadi lihat ini. Joko SDKI, harusnya kan SLKI. Gitu ya. Oke. Untuk SLKI-nya sudah betul semua ya, karena data-datanya sudah ada, kecuali PKRST kan di delete ya tadi, karena itu nggak ada di kasus gitu, jadi nggak boleh nambahin. Keluhan nyeri, mual menurun, cek per kata ya pada saat mengetik ini, frekuensi nadi membaik, pola nafas membaik, tekanan darah membaik, oke. Terus masukan Putri untuk psikinya Mbak, kamu kan sudah 3 label ya, ada manajemen nyeri, ada apa ini, pemberian analgesik, ada pemantauan nyeri, ada 3. Sarannya Putri tambahin satu lagi label, 4 label. Ya, tapi jangan ya 4 label gitu ya. Sampai sini mudeng kelompok masukannya bisa dipahami ya. Ayo kelompok perwakilan, tetap ada yang jawab ya. Saya nggak ngomong sendiri. Oke, untuk hipertermi tadi sklera ikterik ya kan, terus menggigil menurun, suhu tubuh membaik. Oke.
labelnya manajemen hipertermi sama regulasi temperatur sama pencegahan hipertermi maligna. Tambah satu lagi, satu label. Jadi masing-masing diagnosa ada 3 label. Mudah ya kelompok ya. Terus cuma pengennya juga dicek ya, misalnya nih, minimalkan rangsangan kulit. Nah, ini kan harusnya kayak gini kan. Nah, kayak gitu-gitu silakan diperbaiki ya. Oke, sekarang ke implementasi. Implementasi harusnya detail, Mbak, bukan rombongan. Ini bukan rombongan semuanya tuh jam 9.30, 9.13 semua enggak. Jadi per implementasi per jam terus per respon. Ya, jadi harusnya kayak gini. Dan sambil dibayangkan mungkin pada saat melakukan tindakan ini enggak dari si Siki mungkin pada saat kita melakukan itu enggak urut. Mudah nggak? Jadi ini kan kalian nomor 1 yang di sini manajemen nyeri. Ini dari sini kan enggak ya, mudah nggak? Jadi jangan jiplekan ya. Kita lihat satu-satu, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas intensitas nyeri. Nah, berarti di sini harus ada jamnya. Anggaplah ini yang jam berapa tadi? 9.13 ya. Nah, ini DS-nya apa? Pada saat mengidentifikasi, berarti pasien mengatakan nyeri di luka operasi, ya kan? Durasi berapa menit sekali nyeri muncul misalnya pada saat bergerak terus kualitas nyeri itu nyerinya seperti apa, nyeri seperti misalnya apa sih, tertusuk terus intensitas nyeri tinggi, intensitas nyeri apa sih pada saat mengkaji nyeri, pasien tanpa yang nyeri, area yang nyeri. Oke, lanjut ya. Nah, udah ya, terus lanjut. Misalnya ini di enternya agak jauh ya. Ini nomornya dihilangin boleh ya. Oke, mengkaji tanda-tanda vital. Jam 10.00 saya ini ya, jangan memonitor. Yang namanya memonitor itu melihat terus-terusan pada saat jam 10. Nah, ini DS-nya kan nggak ada ya kalau mengaji tanda-tanda vital. Tapi kita punya DA, DO, tanda-tanda vital itu apa saja, Hengki? Atau Ega? Hengki deh. Tanda-tanda vital itu apa aja? Tekanan darah. Oke, misalnya tekanan darah pasien 130/80. Terus apa? Nadi ya, Suhu. nadi misalnya 90 kali per menit, terus respirasi misalnya 20 kali per menit derajat Celcius. Nah, mudah ya, begitu seterusnya lagi ya, misal. Terus kan ini mengkaji skala nyeri si ini. Itu enggak? Jadi sekalian saja saya gabungkan enggak apa-apa, Mbak. Mengkaji skala nyeri. Skala nyeri berapa? Di sini kan pasien ngomong, oh skala nyeri 6. Itu. Mudah ya? Jadi yang ini saya delete. Bisa nggak dipahami? Terus mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kan di sini juga bisa kan tadi ya, apa sih tadi, di sini ada karakteristik, frekuensi, ditambahin faktor yang memperberat, ya kan, yang memperberat dan memperingan nyeri. Nah, nanti di sini dijelaskan bahwa pasien ngomong nyerinya bertambah ketika bergerak, ya kan, berkurang ketika istirahat, misal seperti itu. Jadi yang ini juga del, dong nggak? Terus mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri. Mungkin kan karena bising ya, jadi apa? Bentuknya adalah ketika ada jam kunjungan pasien, kalian ngomong bahwa, "Oh, kunjungan pasien masuk 22 ya," gitu. Jadi nggak mesti yang harus urut jamnya itu enggak. Ini bisa aja dilakukan nanti gitu. Mudah nggak? Terus menetapkan target efektivitas analgesik. Ya berarti kan logikanya kalian harusnya memberikan analgesik dulu apa ya. Jadi saya tuliskan di sini misalnya adalah atau memberikan injeksi ya di sini. Memberikan injeksi ketorolak ya. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi kita. Memberikan injeksi ketorolak misalnya 25 mg per IV. Nah, pada saat saya memberikan injeksi, itu saya memberikannya jam 10.30 misalnya. Ya kan? DS pasien mengatakan nyeri saat ditusuk misalnya. Pasien mengatakan DO-nya kalau nggak ada, kalian nggak melihat respon pasien terkait dengan injeksi, ya nggak usah gitu. Mudah ya? Terus memfasilitasi istirahat tidur. Nah, mungkin ini dilakukan jam 12 ya, misalnya langsung kalimatnya operasional, menganjurkan pasien untuk tidur siang, gitu. Dong ya. Jadi nggak yang plek-jiplek dari intervensi
kalimat mentah-mentah gitu enggak. Tapi sambil dibayangkan operasionalnya tuh sebenarnya ngapain ya. Nah, operasional itu tadi yang ditusuk. Jadi yang perlu diingat di implementasi adalah ada jamnya, ada tindakannya, ada DS dan DO-nya. Dan itu satu-satu, Mbak Erdiana dan teman-teman. Nggak boleh yang digabung kayak kelompok tadi. Punya kelompok kan tadi digabung ya. Implementasi ini borongan, DS DO-nya cuma satu doang kan. Enggak ya, DSDO itu pertindakan. Gitu ya. Begitupun sama dengan yang apa sih suhu tubuh juga sama. Ya, prinsipnya sama. Jadi nggak boleh. Jadi ini harusnya per jam ada, maaf, pertindakan ada jamnya. Terus ada DSDO-nya sendiri-sendiri pertindakan, bukan gabungan. Gitu ya. Untuk kelompok Erdiana ada pertanyaan? Untuk yang evaluasi berarti Oke. sama di Kalau itu. ya, yang tadi kita sebutkan adalah yang di sini adalah namanya evaluasi formatif, mudah ya. Kalau yang di sini adalah evaluasi sumatif. Ya, di akhir shift jam berapa? Bukan jam 12 ya, tapi ya jam misalnya jam 13. Ya kan? Lah, dari nyerinya pasien, kita evaluasi. Mudah ya? Evaluasi apa sih yang ditanyakan ini, Erdiana? Yang ditanyakan adalah SLKI-mu, tujuan dan kriteria hasil. Jadi harusnya ada data ini, Erdiana. Mudah nggak? Ada nyeri, mualnya bagaimana, nadinya bagaimana, RR-nya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Kita cek ya, 5 ya ada data ini ya. Kita cek di evaluasi kalian, di akhir shift. Oke, ada tekanan darah, ada ya. Oke, benar. Nadi ada, RR ada. Oke, terus apa lagi tadi? Nyeri ya, keluhan nyerinya ya, masih mengeluh nyeri. Oke. Satu lagi apa Erdiana? Tadi ada 5. Apalagi yang kurang? Hengki mungkin? Suhu. Apa? Jadi mual katanya. Oke, mual ya, Hengki dan teman-teman. Tadi yang bersuara siapa? Yang ngomong mual, pintar berarti udah mudeng. Mbak siapa? Udah, Bu. Halda. Oh, oke, Halda sip ya, ini ya. Merasa mual lah, harusnya ada data ini dievaluasi. Jadi harusnya dikaji. Nah, ini. Nah, harusnya di data subjektifnya dikaji lagi terkait dengan mualnya. Bagaimana dengan mualnya? Oke, bisa dipahami dong ya. Jadi tadi tujuan dan kriteria hasil, tujuannya mau merawat pasien agar apa? Dievaluasi ya dicek agar apa. Ya yang kayak kemarin saya contohkan kalau ke salon pengen putih, pengen alis saya tebel, setelah 3 bulan kan dilihat saya jadi putih apa enggak, alis saya jadi tebel atau tidak. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti silakan direvisi sesuai masukannya. Oke, lanjut ke biar nggak bingung. Oke. Ke kelompok satunya ya. Kelompok satunya diagnosanya agak banyak ya. Di Bu, 3. Oke. Bentar. Ntar saya fotokan biar saya nanti nggak bolak-balik. Oke, kita langsung ke diagnosa ya.
Kelebihan volume cairan, pasien mengeluh, ini cek per kata ya, TK-nya ya. Mengeluh, lemas, sesak nafas, habis itu kan koma spasi gitu ya. Jadi rapi ya. Sesak nafas pada malam hari, bertambahnya berat badan dengan cepat, data objektifnya pasien tampak edema. Edema tuh apa, Mbak Ita? Ini kelompoknya Ita kan? Halo Ita, edema tuh apa sih? Halo Tak, Ibu, ya edema tuh apa? Pemilu nggak apa Pak? Ikut ngerjain nggak, Ita? Edema nggak tahu. Hmm? Ikut nggarap nggak jujur? Ikut mengerjakan nggak? Gimana Mbak? Dijawab. Halo Mbak Ita? Erdiana suara saya kedengeran kan? terdengar Bu. Yuk Tak, apa kau ikut mengerjakan nggak? Jujur maricur. Hmm? Ikut mengerjakan nggak Ita? Yuk, kelompok 2 Ita ikut mengerjakan nggak? Kelompok berapa nih? 4. Yuk, kelompok siapa nih? Yuk, ikut mengerjakan nggak Ita ini yuk. Gimana Tak? Saya nanya kamu apa nanya kelompok? Hmm? Nggak dengar? Saya nggak dengar apa-apa dari kamu. Suwe nunggu Ita. Orang mudeng, orang minum garap. Tambahin ya. Ada lagi nggak datanya terkait dengan kelebihan volume cairan. Edema itu artinya bengkak, Ita. Di sini ada data lagi nggak? Susah buang air kecil masuk ke sini harusnya ya. Pasien mengatakan susah buang air kecil. Terus ada yang pegang SDKI nggak? Saya bacain dong hipervolumia, gejala mayor sama minornya apa aja. Halo, Mbak. Kita cepet yuk. Kelompok 2, bacain hipervolumia SDKI. Erdiana pegang nggak? Biar cepet Erdiana, walaupun bukan kelompokmu. Kang Bu, Ita buku SDKI-mu Dita. Dah Erdiana, kalau udah nemu yuk dibacakan.
Maaf Ibu tadi apa ya tidak jelas. Hipervolumia, hipervolumia. Hipervolumia. Yang lain sambil dibaca ya, terutama kelompok 2 nih yang lagi ditanya-tanya. Apa Erdiana? Belum. Udah nemu belum hipervolumia? Sudah Bu. Ya, yuk. Hiper yang subjektif, orthopneu, dyspneu, sama paroxysmal nocturnal dyspneu atau Mm-mm. PND. Mm-mm. Untuk data objektifnya yang pertama edema anasarka dan Mm-mm. atau edema perifer. Yang Mm-mm. kedua berat badan meningkat dalam waktu singkat. 3 CVP dan atau central venous pressure atau CVP meningkat. 4 refleks hepatojugular positif. Mm. Udah itu doang. Untuk di bawahnya masih ada lagi Bu, Apa? gejala dan tanda minor. Mm-mm. Untuk subjektifnya tidak ada, objektifnya distensi vena jugularis, kemudian terdengar suara nafas tambahan, Mm-mm. hepatomegali, Mm-mm. kadar Hb atau HT turun, Mm-mm. oliguria, Mm-mm. intake lebih banyak dari output atau Mm-mm. balance cairan positif. Yang Mm-mm. ketujuh, kongesti paru. Oke. Oligouria itu artinya urinya sedikit. Nah, ini. Nanti di sini ya, mengatakan susah buang air kecil itu masuk ke kelebihan volume cairan. Mudeng ya. Ini RR 30 per I, baik mau dibacakan ya. Jelas-jelas 30 kali per menit kan. Kali per menit. Terus diagnosa yang kedua adalah otomatis gangguan pola eliminasi DEL ya. Ya, kan nggak ada datanya. Tadi udah masuk ke sana. Terus logikanya, masa sih pasien mual tidak selera makan masuk ke gangguan pola eliminasi? Coba kelompok 2, apakah ada di SDKI tanda dan gejala mual dan apa tadi tidak selera makan masuk ke gangguan pola eliminasi? Kelompok 2 silakan. Kelompok 4. Jenis apa gue? Yuk. Kenapa mengangkat diagnosa pola eliminasi terus ada data makan sama mual gitu? Pertanyaan Putri. Halo? Kelompok 4? Ada nggak jawabannya? Iya, Bu. Gimana Mbak? Di SDKI tidak ada, Bu. Tetapi Hmm. karena saya melihat dari data statistiknya saya masukkan ke gejala, Bu. Ya kan nuranya nyambung, jangan dijadikan satu ya. Justru malah apa? Mual tidak selera makan ya sudah jelas-jelas lah defisit nutrisi ya. Defisit nutrisi. Ini nanti silakan dicari etiologinya apa ya. Terus data subjektifnya pasien mengeluh mual ya kan dan tidak selera makan. Kayak gini. DO-nya nggak ada nggak apa-apa. Mudah ya. Ini lagi adzan sama nanti keluar Zoom ya. Di close aja ya. Lagi adzan dulu sih. Masuk Zoom lagi. Proses masuk Zoom lagi.